Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang terhormat kepada Profesor Hari Suratno selaku Rektor Unhash, kemudian yang terhormat kepada Bapak Dr. Jasminto selaku Dekan Fakultas Agama Islam, kemudian yang terhormat Ibu Dr. Hajah Khairatul Idawati MPD selaku Kaprodi Fakultas PAI, dan juga sekaligus penemu metode pasti aksi literasi beserta Dr. Hanifuddin MAG. Kemudian yang kami sayangi kedua orang tua kami yang telah mendoakan kami, dan yang kami sayangi pula teman-teman seperjuangan kami. Perkenalkan, nama saya Tiara Apriliani Rizky dari semester 1 Pasca Sarjana PAI. Di sini saya akan menjelaskan tentang peta konsep yang bertemakan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Hasyim Asy'ari merupakan ulama kelahiran Jombang tanggal 24 Dzulqa'dah tahun 1287 Hijriah. Beliau lahir dari pasangan Kiai Asy'ari dan Nyai Hajah Halimah. Dari garis keturunan ayah, Hasyim merupakan keturunan Rasulullah. Selain keturunan Rasulullah, beliau juga keturunan dari Sunan Giri, yakni wali yang menyebarkan Islam di Jawa. Kemudian dari garis keturunan ibu, Hasyim merupakan keturunan dari raja kerajaan Majapahit. Kemudian pembahasan berikutnya tentang pendidikan. Hasyim dari kecil sudah hidup di lingkungan pesantren, yakni pesantren keras milik ayahnya. Kemudian setelah 15 tahun beliau mulai menjelajah ke pesantren-pesantren di Pulau Jawa. Di antaranya adalah Pondok Pesantren Siwalan Panji Sidoarjo, kemudian Pondok Pesantren Tambak Beras Jombang, kemudian Pondok Pesantren Langitan Tuban, kemudian Pondok Pesantren Cepoko Ngawi, kemudian Pondok Pesantren Larang Rembang. Kemudian 6 tahun kemudian beliau menikahi Nyai Nafisah, yang mana Nyai Nafisah ini adalah putri dari Kiai Yakub, pengasuh Pondok Siwalan Panji Sidoarjo. Kemudian setelah menikah, beliau dan juga istri beserta kedua mertuanya menunaikan ibadah haji. Selain menunaikan ibadah haji, beliau juga mencari ilmu di sana. Beliau berguru kepada beberapa ulama yang ada di Mekah. Di antaranya adalah Syekh Ahmad Khotib Al-Minangkabawi, kemudian Syekh Muhammad Sholih, kemudian Syekh Ahmad Zaini, kemudian Syekh Thohir Ja'far, kemudian Syekh Muhammad Mahfud At-Tarmasi. Selain berguru, beliau juga mengabdi di sana di Masjidil Haram sebagai guru ngaji, dan dari situ beliau juga disebut sebagai Syekhul Haram. Kemudian selain belajar, beliau juga di sana menulis beberapa karya, yakni yang pertama Ahlus Sunnah wal Jamaah, kemudian kitab Imam Al-Ghazali wa Arahul Al-Kalamiyah. Kemudian beliau Kiai Haji Hasyim Asy'ari pulang ke tanah air dan mendirikan Pondok Pesantren Tebu Ireng pada tahun 1899. Kemudian pembahasan berikutnya yakni mengenai peran dan perjuangan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Yang pertama, selain ulama,
berjuang. Beliau memperjuangkan negara Indonesia dengan mengutamakan syariat Islam. Bentuk perjuangan beliau ini bisa dilihat dari beliau mendirikan organisasi Nahdlatul Ulama pada tahun 1926, yang mana tujuan beliau mendirikan organisasi Nahdlatul Ulama ini yakni untuk menjaga kemurnian aswaja dan melawan penjajah. Kemudian NU berkembang pesat sehingga menjadi organisasi Islam pertama di Indonesia. Kemudian selain kiprahnya dalam dunia Islam, beliau juga ikut menjadi anggota dalam Komite Nasional Indonesia Pusat, yang mana KNIP ini menjadi lembaga pertama di Indonesia. Kemudian beliau juga turut mengeluarkan fatwa jihad. Yang mana tujuan beliau mengeluarkan fatwa jihad ini adalah untuk membakar semangat para pejuang untuk merdeka. Kemudian yang pembahasan yang terakhir yakni warisan. Beliau Kiai Haji Hasyim Asy'ari wafat pada 25 Juli 1947 di Surabaya. Beliau dimakamkan di kawasan Pondok Pesantren Tebireng. Kemudian dari beliau, dari ilmu-ilmu beliau yang bisa kita pelajari bisa dari karya-karya beliau, yakni misal kitab Aswaja, kitab Al-Imam Al-Ghazali wa Arahul Al-Kalamiyah, dan lain-lain. Kemudian selain melahirkan beberapa karya, beliau juga melahirkan bibit-bibit pemimpin, bibit-bibit ulama, yang mana yang pertama adalah beberapa diantaranya adalah Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim, yang mana beliau menjadi Menteri Agama pertama di Indonesia. Kemudian yang kedua adalah Abdurrahman Wahid, atau yang biasa kita kenal dengan Gus Dur, yang mana beliau adalah Presiden keempat Republik Indonesia. Kemudian yang selanjutnya adalah Kiai Haji Sahal Mahfud, yang mana beliau adalah Ketua PBNU dan lain-lain. Terima kasih atas perhatiannya. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.